Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dianti Maria, dosen di Program Studi Jaringan Telekomunikasi Digital Politeknik Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu di program studi, yaitu Dasar Sistem Telekomunikasi. Pemaparan ini guna memenuhi salah satu persyaratan penilaian sertifikasi dosen, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau biasa disebut sebagai PDD UKT PT untuk bidang pendidikan dan pengajaran. Mata kuliah ini memiliki jumlah kredit 2 SKS untuk 3 jam pelajaran. Adapun deskripsi mata kuliah Dasar Sistem Telekomunikasi ini merupakan mata kuliah wajib pada semester 1 bagi mahasiswa reguler di program studi Jaringan Telekomunikasi Digital dan menjadi fondasi bagi mahasiswa. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa akan dibekali dengan pemahaman mendasar tentang sistem telekomunikasi mulai dari konsep dasar, alokasi frekuensi, sinyal informasi, modulasi, hingga teknologi komunikasi nirkabel dan fixed wireless. Untuk kemampuan akhir yang diharapkan nantinya, mahasiswa akan memiliki kemampuan teknis seperti memahami konsep dasar-dasar sistem telekomunikasi, termasuk sinyal, frekuensi, dan sistem transmisi. Kemudian, memahami struktur jaringan telekomunikasi dan teknologi seperti fixed dan wireless. Selanjutnya adalah memiliki kemampuan terkait problem solving seperti menyelesaikan masalah praktis terkait jaringan, media, dan informasi di bidang telekomunikasi. Materi pembelajaran mata kuliah ini disusun secara bertahap, mulai dari konsep dasar hingga aplikasi teknologi telekomunikasi. Untuk materi pembelajarannya yaitu meliputi pertama, definisi, prinsip dasar, unit logaritmik dan jenis telekomunikasi. Yang kedua adalah sejarah perkembangan telekomunikasi. Selanjutnya, sinyal informasi dan sistem serta kebisingan. Yang keempat ada spektrum frekuensi dan ketahanan gelombangnya. Yang kelima, pengantar modulasi dan multiplexing. Yang keenam, struktur jaringan telekomunikasi. Yang ketujuh, fixed communication. Yang kedelapan, wireless communication. Dan terakhir adalah fixed wireless communication. Sistem pembelajaran yang diterapkan dilakukan secara langsung atau luring dengan total durasi pembelajaran selama 17 minggu termasuk UTS dan UAS. Adapun metode pembelajaran yang dilakukan antara lain yang pertama ada kuliah tatap muka dengan penyampaian materi melalui penjelasan langsung di kelas menggunakan media seperti laptop dan proyektor LCD. Yang kedua ada diskusi dan partisipasi kelas. Hal ini untuk mendorong mahasiswa aktif dalam diskusi dan interaksi selama proses belajar berlangsung. Kemudian yang ketiga ada aktivitas presentasi sebagai bagian dari pengalaman belajar mahasiswa. Yang keempat ada evaluasi tertulis meliputi kuis dan ujian yang akan digunakan untuk mengukur penguasaan teori dan konsep oleh mahasiswa. Dan terakhir ada observasi aktivitas belajar mahasiswa selama proses belajar mengajar. Aktivitas mahasiswa ini diamati untuk menilai partisipasi, keaktifan, dan keterlibatan dalam diskusi. Untuk sistem penilaian pada mata kuliah ini didesain holistik yang mencakup berbagai aspek selama proses pembelajaran seperti partisipasi, tugas, kuis, ujian tengah semester hingga ujian akhir semester. Pembelajaran yang dilakukan menggunakan referensi dari buku-buku internasional di bidang telekomunikasi sehingga materi yang disampaikan selalu relevan. Berikut adalah cuplikan video pengajaran untuk mata kuliah dasar Sistem Telekomunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tacha how? How? And how? Oke, hanya selingan aja ya. Saya kan selalu bilang dengan ke kalian kalau kalian harus upgrade skill bahasa, soft skill, kemudian hard skill di perkuliahan. Ya, hanya untuk mengingatkan kembali, silakan ditambahkan bahasa Inggrisnya, bahasa asing, contohnya Mandarin. Oke, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang pengenalan sistem telekomunikasi. Ada yang masih ingat materinya? Apa aja? Udah lupa? Oke, untuk mengingatkan saya akan bertanya beberapa pertanyaan. Siapa nanti yang bisa menjawab? Pertanyaan pertama adalah apa saja sih elemen dasar dari sistem telekomunikasi itu? Siapa yang bisa jawab? Ayo, ada yang bisa jawab? Saya. Oke, elemennya ada 3, yaitu penerima, pengirim, terus media transmisi, dan juga informasi. Oke, 4 jadinya ya. Oh iya, ya, jadi ada yang menyebutkan 3 elemen penting. Yang pertama adalah transmitter, pengirim, kemudian media transmisi, kemudian ada receiver atau penerima, dan ada yang menambahkan informasi sebagai elemen tambahan berikutnya. Oke, selanjutnya kalau media transmisi, tahu nggak ada apa aja media transmisi? Kalian selalu pakai loh media transmisi setiap hari. Apa aja? Nirkabel sama kabel. Kemudian kabel ada jenis-jenisnya lagi gitu ya. Silakan diingat-ingat lagi materinya. Nah, ini pertanyaan terakhir terkait dengan materi minggu lalu. Sebuah sistem daya inputnya adalah 6 miliwatt. Kemudian daya outputnya yang dihasilkan itu adalah 60 miliwatt. Berapa gen yang dihasilkan? Silakan, ada yang mau mengerjakan? Ayo, silakan maju ke depan. Daya inputnya berapa tadi? 6 miliwatt, kemudian outputnya 60 mili. Berapa gen dari sebuah sistem tersebut? Shifting. Oke, yang dilakukan shifting yang ke berapa? Kan tadi tidak kita tentukan shiftingnya itu geser kanan atau geser kiri. Kamu mau geser kemana? Ada yang kasih koreksi temennya? Kalau geser ke kanan berarti kamu geser ke mana itu? Ke kiri. Ke kiri berarti ininya harus XT-nya harus T0-nya berapa? T minus 2, silakan dibenarkan. Nih, contohnya adalah ini pembalikan ya. Nah,
XT-nya minus 2. Oke, jadi ada komponen T0. T0 itu untuk menunjukkan pergeserannya ya. Kalau misalnya dia geser, sinyalnya itu bergeser, berarti ada pergeseran, jadi dia T0. T0-nya kalau dia bergeser ke kanan itu adalah, ini contohnya 2. Kalau untuk ini contohnya minus 2, T0-nya minus 2. Berarti kalau kamu bergeser tadi, gak apa-apa tadi sebenarnya. Cuman ini tinggal kamu geser XT-nya. Waktu, shifting. Iya, itu benar. Oke, amplitudenya 2, X T0-nya ditambahkan T minus di sini. T min berapa, bergesernya berapa? Bergesernya 2 ya. Ini kan dari 2 ke minus ke 0, kemudian dari 0 ini ke minus 2, berarti 2 pergeseran T-nya. Waktunya bergeser sejauh 2 plus 2. Ya, plus itu karena kalau T0-nya minus 2 ya. Oke, silakan duduk. Selanjutnya, minggu lalu kita sudah membahas tentang spektrum ya. Untuk hari ini kita akan membahas tentang apa itu sistem dan sinyalnya. Materi yang pertama adalah tentang apa itu sinyal. Ada yang sudah tahu tentang apa itu sinyal? Belum ada yang tahu? Kemudian nanti ada klasifikasi sinyal itu apa saja, sistem operasinya atau operasi dasarnya akan dilakukan apa saja pada sinyal, kemudian jenis sinyal, ada jenis yang dasar sinyalnya waktu kontinu atau yang diskrit. Kemudian ada penjelasan sedikit tentang sistem, kemudian contoh-contoh sinyal di kehidupan kita sehari-hari ya. Selanjutnya adalah pengertian dari apa itu sinyal. Ya, kalian selalu pakai perangkat yang menggunakan sinyal setiap harinya. Contohnya apa? Handphone itu pakai sinyal. Terus apa lagi? Televisi, radio, dan lain-lainnya ya. Nah, kalau di dunia kesehatan juga sebenarnya ada sinyal. Nah, kita lihat dulu apa itu pengertian sinyal. Sinyal didefinisikan sebagai kuantitas fisik yang membawa informasi dan dia bervariasi terhadap waktu. Ya. Kemudian variabelnya itu bisa independen ya, dengan satu dengan yang lainnya. Nah, di dunia sains dan teknologi itu sinyal itu pasti selalu ada. Contohnya kalau di rumah tangga ada TV, kemudian ada radio, kemudian kalau yang kalian gunakan sehari-hari adalah WiFi, itu ada sinyalnya, kemudian GPS, sering pakai GPS kan? Oke, terus ada banyak lagi. Nah, ini contoh beberapa bentuk sinyal gitu ya, mulai dari kontinu terhadap waktu sampai ada yang dia diskrit. Nah, sinyal nanti ada jenisnya analog dan digital. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang operasi dasar pada sinyal. Nah, operasi dasar pada sinyal ini ada 3. Yang pertama itu adalah pergeseran terhadap waktu atau time shifting, kemudian ada pembalikan waktu dan penskalaan waktu. Untuk detail selanjutnya kita akan lihat. Yang pertama, pergeseran waktu, shifting, time shifting. Ada yang bisa membedakan nggak? Gambar 1, A, B, C itu apa bedanya? Posisinya ya. Jadi kita punya sinyal yang awal itu adalah XT dengan bentuk persegi ya, dengan amplitudenya 1 dan time-nya dari minus 2 ke 2. Dia akan shifting. Shifting kalau dia T-nya bergeser ke kanan, ini adalah minus 2, kemudian ini ke kiri. Oke, gampang ya? Baik, berikutnya saya akan menjelaskan tentang perilaku gelombang, di mana perilaku gelombang terdiri dari 4, yaitu reflection, absorption, diffraction, dan scatter.
Yang pertama yaitu reflection, yaitu terjadi ketika sebuah gelombang menabrak melalui sebuah medium yang kemudian gelombang tersebut dipantulkan oleh medium tersebut. Contohnya seperti jika sebuah gelombang menabrak kaca ataupun dinding. Berikutnya ada absorption, yaitu penyerapan, di mana penyerapan terjadi ketika energi gelombang tersebut diambil oleh medium yang dilewati gelombang tersebut, menyebabkan amplitudo gelombang berkurang seiring dengan perjalanan waktu atau jarak, seperti ketika sebuah gelombang menabrak air di mana energinya akan diserap. Berikutnya ada diffraction, yaitu pembelokan atau penyebaran gelombang ketika melewati celah sempit atau tepi penghalang, seperti cahaya yang tampak pemisahan panjang gelombang melalui diffraksi menghasilkan pelangi. Berikutnya yaitu scattering atau hamburan, yaitu penyebaran yang terjadi ketika sebuah gelombang menabrak medium kecil seperti air hujan atau debu. Yang berikutnya yaitu spektrum dari gelombang elektromagnetik yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, ini merupakan spektrum gelombang elektromagnetik. Jadi dari frekuensi yang paling rendah, spektrum gelombang elektromagnetik itu dimulai dari radio wave, kemudian ada microwave, ada infrared, kemudian ada visible light, ultraviolet, kemudian X-ray dan juga gamma ray. Yang pertama ada radio wave. Jadi radio wave itu ada di range frekuensi dari 3 kHz sampai 300 GHz. Radio wave ini ada di spektrum frekuensi paling rendah dan biasanya digunakan di banyak perangkat seperti remote control, ponsel, dan perangkat nirkabel. Kemudian ini adalah spektrum frekuensi di radio wave, mulai ada di VLF, biasanya ada di maritim, radio, dan navigasi. Kemudian di LF ada di maritim radio juga. Di MF biasanya ada di radio seperti AM. Kemudian di HF ada di shortwave radio. Kemudian pada VHF ada di televisi dan juga FM radio. Pada UHF itu biasanya ada di televisi. Pada SHF ada di satelit dan komunikasi seperti Wi-Fi. Di EHF ada di radio astronomi dan satelit komunikasi. Baik, dari materi presentasi kami yang sudah kami presentasikan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya. Silakan. Kan di slide spektrum frekuensi radio itu ada SHF. Contoh dari SHF itu sendiri ada satellite communication. Di satelit sebagai jenisnya ada Starlink. Nah, Starlink itu ada di frekuensi berapa? Sebentar Mas ya, saya diskusikan dengan kelompok saya. Baik, saya akan menjawab pertanyaannya. Untuk Starlink menggunakan bermacam-macam pita frekuensi. Sebagai salah satunya, sebagai contohnya ada KU band dan KA band. Untuk KU band menggunakan frekuensi 12 hingga 18 GHz, di mana untuk downlinknya menggunakan 10,7 hingga 12,7 GHz. Kemudian untuk uplinknya menggunakan 14 hingga 14,5 GHz. Kemudian ada KA band menggunakan 26,5 hingga 26,5 GHz hingga 40 GHz, di mana downlinknya yaitu 17,8 GHz hingga 20,2 GHz, dan untuk uplinknya menggunakan 27,5 GHz hingga 30 GHz. Apakah sudah menjawab? Sudah. Oke, nah tadi kita sudah membahas tentang spektrum gelombang, ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan tentang spektrum frekuensi atau gelombang? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada yang ingin bertanya, saya yang bertanya. Jenis gelombang mana tadi yang bergeraknya lebih cepat? Kan tadi ada
ada gamma sama radio. Kira-kira yang mana? Siapa yang bisa jawab? Gamma. Benar nggak? Yang lain? Radio. Semuanya salah. Kenapa? Karena gelombang itu frekuensinya saja yang berbeda, sedangkan kecepatannya sama. Dia menggunakan kecepatan cahaya. Oke? Saya rasa cukup untuk hari ini. Ya, terima kasih atas perhatian dan partisipasinya dalam pertemuan kita. Mohon maaf jika ada salah dan kekurangan. Insya Allah kita akan ketemu minggu depan dengan materi lainnya. Saya tutup pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian paparan mengenai mata kuliah Dasar Sistem Telekomunikasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.